Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi di Pastoral Note minggu ini. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Charles Spurgeon. Tulisannya dan khotbah-khotbahnya sangat memberkati banyak orang sampai hari ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana pertobatannya? Sejak kecil dia selalu merasa ada dosa yang begitu berat yang membebani dia. Dia sudah berusaha berdoa kepada Tuhan, tetapi dia merasa sangat tertuduh oleh dosa yang dia pikul. Dia bukan orang yang suka mengutuki Tuhan, dia bukan orang yang jahat atau seorang penjahat, tetapi tuduhan bahwa manusia adalah seorang berdosa dan dia juga adalah seorang berdosa, itu sangat membebani dia. Satu hari ketika dia remaja, dia berencana untuk pergi ke gereja. Tetapi ternyata ada badai salju yang begitu deras sehingga membuat dia tidak bisa pergi ke gereja yang biasa dia datangi. Kemudian dia masuk ke satu gereja yang dekat dengan dia tinggal. Gereja itu tidak banyak orang di tempat itu, hanya mungkin belasan orang saja. Dan saat itu karena badai hujan, salju, hamba Tuhan yang seharusnya berkhotbah di gereja itu tidak bisa hadir. Dan kemudian ada seorang bapak-bapak yang menggantikan. Bapak yang menggantikan ini sangat sederhana. Ya, dia hanya orang awam di gereja itu. Penampilannya juga sangat sederhana, badannya kurus dan pakaiannya juga sangat sederhana. Charles Spurgeon berpikir bahwa orang ini mungkin seperti penjahit. Ya, atau tukang sepatu karena begitu sederhana. Pada saat dia memulai khotbahnya, dia juga rasanya seperti bukan orang yang biasa berkhotbah. Ya, dia mengambil satu ayat pengkhotbah ini atau orang awam yang menggantikan hamba Tuhan ini mengambil ayat dari Yesaya 45 ayat 22 yang mengatakan hal ini. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Hamba Tuhan ini hanya berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Bahkan terkesan dia bukan orang pendidikan. Jadi kata-kata yang dia keluarkan pun begitu sangat sederhana. Tetapi dia berulang kali berkata, berpalinglah kepadaku, firman Tuhan. Berpalinglah kepada Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, jika ayat dalam Yesaya 45 ayat 22 itu dikatakan oleh Yesus. Yesus akan berkata, lihat aku berkeringat darah. Lihatlah aku tergantung di kayu salib. Pandanglah aku mati dan aku dikuburkan. Pandang aku bangkit. Pandang aku naik ke surga. Pandang aku duduk di sebelah kanan Bapa. Hai kamu orang berdosa, pandanglah aku. Dan kemudian setelah hamba Tuhan ini berbicara, Charles Spurgeon merasa Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Dia merasa bebannya terlepas. Dan dia merasa kegelapan yang selama ini meliputi pikirannya dan hatinya serasa hilang, digantikan oleh sinar yang begitu terang, digantikan oleh cahaya yang begitu terang seperti matahari. Dan setelah itu kehidupannya berubah. Dia tidak lagi mengalami tuduhan-tuduhan bahwa dia orang berdosa, karena dia meyakini, dia melihat Tuhan dan dia diselamatkan. Firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana ini membawa Charles Spurgeon kepada satu pertobatan, satu keselamatan yang mengubah hidupnya. Kemudian Tuhan memakai Charles Spurgeon menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dan memberkati banyak orang. Di dalam Alkitab kita bisa menjumpai salah satu murid Yesus, yaitu Andreas. Bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Andreas adalah seorang yang sangat sederhana. Dia bukan seperti Petrus yang lebih terkenal. Dia bukan seperti Paulus yang pandai. Dia bukan seperti murid-murid yang lain yang punya banyak kelebihan mungkin.
dia hanya murid Yesus yang tidak banyak juga kisahnya dituliskan, namanya dituliskan. Tetapi ketika namanya dicatat di Alkitab, ada kisah-kisah bagaimana dia membawa orang kepada Yesus. Bagaimana Allah memakai hidupnya menjadi perantara untuk membawa orang kepada Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-7. Pada saat itu murid-murid Yesus sedang mengalami kesulitan, bingung bagaimana harus menyediakan makan untuk begitu banyak orang yang sudah mengikuti Yesus sepanjang hari. Mereka lelah, mereka lapar. Dan Yesus minta supaya murid-muridnya memberi makan orang banyak itu. Dan itu yang membuat murid-muridnya bingung. Bagaimana cara menyediakan makan untuk begitu banyak orang. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk semua orang sebanyak ini? Dikatakan di situ, Andreas berkata, ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Anak ini dibawa kepada Yesus. Meskipun Andreas sendiri tidak tahu bagaimana caranya, ya, supaya roti dan ikan ini bisa mencukupkan untuk banyak orang. Tetapi melalui Andreas lah anak ini, apa yang dibawa anak ini kemudian diberkati oleh Tuhan dan mencukupkan untuk makan begitu banyak orang. Bahkan ada sisanya 12 keranjang. Ada mujizat terjadi. Allah memakai Andreas. Andreas menemukan anak ini dan dibawanyalah kepada Yesus. Andreas dipakai sebagai pengantara yang mempertemukan antara solusi dengan masalah yang dihadapi. Murid-murid mendapatkan masalah, dia memiliki masalah, dan kemudian Andreas menemukan solusinya dan dibawa kepada Yesus. Dia menjadi pengantara. Dia bukan pembuat mujizat. Dia hanya membawa anak ini kepada Yesus. Dan apa kejadian yang lain lagi? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 40-42. Dikisahkan awal mula Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama bertemu dengan Yesus adalah Andreas. Andreas dulunya adalah murid Yohanes Pembaptis. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, aku telah menemukan Mesias. Dia tidak menyimpannya itu di dalam untuk dirinya sendiri. Dia mengajak saudaranya, yaitu Simon Petrus, untuk bertemu dengan Yesus. Di dalam ayat yang ke-41 dikatakan, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kemudian dilanjutkan di ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kemudian Petrus juga menjadi murid Yesus. Meskipun Andreas tidak banyak dikenal seperti Petrus, tetapi Andreas lah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Dia yang membawa saudaranya ini untuk mengenal Kristus. Dan yang ketiga, ada satu kisah di dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Dan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi pada saat itu mendekati hari raya Paskah orang Yahudi. Dan pada hari raya Paskah orang Yahudi tentu akan banyak orang-orang datang. Dan di antara orang-orang Yahudi yang akan pergi ke pesta itu, ada juga orang-orang Yunani. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Mungkin mereka sudah mendengar tentang Yesus. Dan mereka ingin berjumpa dengan Yesus.
Dan mereka menyampaikan kepada Filipus. Filipus berkata kepada Andreas. Dan Filipus dan Andreas membawa orang-orang Yunani ini bertemu dengan Yesus. Sekali lagi Andreas dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang, bahkan bukan orang Yahudi, yang ingin berjumpa dengan Yesus. Andreas menjadi pengantara, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang, bahkan bangsa lain, datang kepada Yesus. Untuk menjadi pengantara. Ketika ada masalah terjadi, dia menjadi alat yang dipakai untuk menemukan solusinya. Bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita sering berkata, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku perbuat untuk Tuhan? Apakah aku harus menunggu sampai aku berhasil, sampai aku sukses baru aku bisa melayani, melakukan sesuatu buat Tuhan? Bagaimana seorang bapak-bapak tadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan kepada Charles Spurgeon. Demikian juga Andreas dipakai oleh Tuhan menjadi pengantara. Sehingga orang-orang bertemu dengan Yesus. Sehingga orang-orang keadaan-keadaan yang mungkin ada masalah mendapatkan solusinya di dalam Tuhan. Ketika mereka membawanya kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai hidup kita dengan kesederhanaan sekalipun. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punyai. Asal kita rindu, asal kita mau datang dan mencari Tuhan. Dan biarlah hidup kita dipakai untuk menyatakan dan untuk menjadi pengantara buat orang-orang yang memerlukan Yesus, buat orang-orang yang mencari Yesus. Mungkin kelihatannya sederhana. Tetapi ketika mereka menemukan Yesus, ketika mereka menemukan jawaban di dalam Yesus, ada keselamatan, ada perubahan hidup terjadi, ada sukacita terjadi, ada kelegaan terjadi, ada beban hidup yang menjadi ringan karena mereka menemukan Yesus. Biarlah kita bisa menjadi pengantara yang dipakai Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.